Three, two, one. Bab 2. Pencatatan keuangan negara. Latar belakang akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dirilis pada tahun 1948, dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia. Undang-undang keuangan negara ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Sebelum adanya peraturan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan memakai sistem cash basis. Akuntansi pemerintah pada masa tersebut menyajikan sistem sederhana dana menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank hingga buku pengawasan desa dan juga kredit anggaran serta buku lain. Akuntansi dengan basis cash memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Praktis tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan juga mengerjakannya. Akuntansi berbasis cash ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang saji dengan lengkap. Dan untuk meminimalisir kelemahan di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang baru dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja dengan menggunakan basis akrual bisa dilakukan paling lambat 5 tahun dan dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya undang-undang tersebut, maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual. B. Keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara berdasarkan penuturan Sumarko tahun 2000 nomor 5 dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian dan belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. Pengaruh ini seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan juga distribusi penghasilan merata. Begitu pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan juga hal-hal lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara ini menyatakan bahwa keuangan negara merupakan sebuah hak dan kewajiban negara yang bisa dilihat dari uang dan juga barang yang bisa menjadi milik negara sehubungan dengan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Kewajiban negara secara umum sebenarnya sudah tertera pada alinea keempat dan sudah banyak ahli tata negara yang mengatakan bahwasannya perincian dalam alinea tersebut adalah tujuan negara guna mensejahterakan warganya, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
dan juga melaksanakan ketertiban dunia dengan asas kemerdekaan dan juga perdamaian. C. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP dahulu berbasis dengan kas, sekarang diubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah. Basis tes akrual ini akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran. Ini diakui ketika kas masuk ke dalam kas negara dan juga pencatatan belanja juga diakui ketika kas keluar dari kas negara. Setiap akhir periode harus dilakukan penyesuaian guna mencatat belanja harta tetap yang dilakukan di periode pelaksanaan. Basis kas guna pendapatan dan belanja ini dilakukan pada periode anggaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga laporan arus kas atau LAK. Sementara pencatatan di akhir periode akan ditempatkan di neraca. Di dalam neraca ini terdapat unsur seperti aset, ekuitas dana dan juga kewajiban. Sementara pendapatan, belanja dan juga pembiayaan masuk ke dalam unsur laporan realisasi anggaran. Neraca akan disajikan dengan basis akrual, sementara LRA akan disajikan dengan sistem kas. Penerapan SAP atau standar akuntansi pemerintah dengan bahasa ini dilakukan secara bertahap di sektor pusat. Dalam hal ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap pula di sektor daerah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Terdapat perbedaan mendasar di antara aset dengan basis kas dan juga SAP dengan basis akrual yang terdapat pada PSAP nomor 12 yang berisi laporan operasional. Entitas yang melapor dan sumber daya ekonomi tersebut dilakukan secara transparan dan beban yang ditanggung guna menjalankan roda pemerintahan. Surplus dan juga defisit dari operasional tersebut adalah penambah dan pengurai ekuitas atau kekayaan bersih dari entitas pemerintah yang bersangkutan. Sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran juga neraca adalah laporan yang memiliki hubungan di antara kedua aspek tersebut. Pendapatan sebagai penerimaan dari rekening kas umum negara dan juga daerah akan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Ekuitas dana lancar menjadi salah satu unsur neraca yang termasuk ke dalam pendapatan dan juga belanja yang akan mempengaruhi secara langsung ekuitas dana lancar yang tertera dalam neraca keuangan. Namun penerimaan pendapatan dan juga pengeluaran belanja yang berbasis kas tentu saja hanya memberikan pengaruh kepada jumlah kas. Akan tetapi tidak secara langsung akan memberikan pengaruh kepada ekuitas dana lancar. Penerimaan pendapatan akan dicatat lebih dulu pada akun pendapatan dan juga pengeluaran pada akhir tahun yang akan ditutup ke akun ekuitas dana dalam cerita tersebut. Semua penerimaan dana pengeluaran pemerintah juga harus tersedia dalam anggaran yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran tersebut. Unsur dari laporan realisasi anggaran dicatat dan diakui ketika kas diterima dan dikeluarkan berarti mencakup semua pendapatan, belanja dan juga pembiayaan pemerintah. Tiga unsur tersebut akan memberikan pengaruh kepada kas, namun tidak mempengaruhi aspek lain yang ada di dalam pos neraca ketika melakukan penerimaan dan pengeluaran dari kas tersebut.
Dengan sistem ini, neraca hanya terdiri dari dua sisi yang terdiri dari debit cash dan juga ekuitas. D. SAP basis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di laporan pelaksanaan anggaran dengan bahasa yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. SAP dengan menggunakan basis akrual ini bisa diterapkan di sistem pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, dan juga satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa satuan organisasi tersebut wajib melaporkan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tersebut. SAP berbasis akrual ini dinyatakan di dalam bentuk PSAP yang juga ditambahkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Penyusunan SAP dengan basis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut due process atau baku penyusunan. Proses ini menjadi pertanggungjawaban dari KSAP yang terjadi secara lengkap dalam lampiran 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut. Penerapan ini dilakukan bertahap guna memperhatikan persiapan dan juga urutan dari ruang bahasa sakral ini juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan juga dinyatakan PSAP. Kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. SAP dengan basis akrual ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan akuntansi dengan bahasa akurat ini terdiri dari: yang pertama, beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi tersebut dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas dan masuk. Ketiga, penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima dan hal ini diakui ke dalam pendapatan. Yang kelima, laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Yang keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Sementara untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual ini terdiri dari: yang pertama, biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, resiko pendapatan tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. G. Penerapan SAP akrual. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas.